Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon kerjasamanya dari kita teman-teman. Izin share screen. Selamat pagi adik-adik. Apakah hari ini Selamat luar pagi, biasa? Guru. Luar biasa. Nah, kali Ibu kalau tanyakan apa hari ini adik-adik luar biasa. Apa kabar adik-adik di pagi ini? Baik, Bu. Belum ada Baik, suaranya baik. yang lain. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Adik-adik menjawab luar biasa. Oh, belum ada semangatnya. Apa kabar adik-adik di pagi ini? Luar biasa. Luar biasa, Ibu biasa. Guru. Aduh, semangat. Ya, mantap. Berarti kalau luar biasa, di hari ini kita akan siap untuk belajar supaya lebih bersemangat lagi. Sebelum mengawali kegiatan kita di pembelajaran kita di pagi hari ini, kita minta kekuatan kepada Tuhan lewat doa karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Alangkah baiknya segala sesuatu yang kita lakukan di hari ini kita minta kekuatan kepada Tuhan lewat doa. Silakan adik Nur pimpin doa. Mari berdoa. Selesai. Terima kasih adik Nur. Tujuan dari supaya kita berdoa agar supaya pembelajaran kita di hari ini diberkati oleh Tuhan. Sekarang Ibu akan mengecek untuk kehadiran kita. Adik Sandy ada, adik Nur ada, adik Irjul ada, adik Riko ada, berarti hadir semua kan adik-adik? Hadir semua, Bu. Ya, pintar. Karena kita semua sekarang sudah bersemangat, hadir semua dalam pembelajaran. Semua, Ibu Guru. Ya, ya adik Irjul. Sebelum kita belajar, kita menyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Adik Irjul pimpin lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Terima kasih adik Irjul atas semangatnya buat kita semua yang sudah menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Lagu wajib nasional ini menanamkan agar supaya kita semua menjadi anak-anak yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme sebagai generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Sekarang kita akan masuk dalam untuk pertemuan yang pertama ini karena ini merupakan pertemuan pertama ya pembelajaran kita yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Untuk submaterinya konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Bisa dilihat ini adik-adik? Ada rekaman. Ketua, untuk kompetensi dasar yang pertama menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk indikator pencapaian kompetensinya menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kompetensi dasar yang per titik 1, ya ini kognitif pengetahuan kita, yaitu analisis konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk PK-nya asasi manusia akan tahu bagaimana itu makna hak asasi manusia dan menganalisis makna kewajiban asasi manusia. Kemudian untuk psikomotor siswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk itu menguraikan konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sebentar ketika kita masuk dalam pembelajaran, ya untuk psikomotornya ini yaitu tujuan pembelajaran yang kita capai di hari ini yaitu mengacu pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa mampu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pengetahuan yaitu siswa mampu menganalisis
makna hak asasi manusia dan menganalisis makna kewajiban asasi manusia, kemudian negara. Nah, jadi ini untuk kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini dalam kita melaksanakan proses pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran kita di hari ini, yaitu Ibu menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang sintaksnya yaitu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Jadi sebentar Ibu akan memutarkan video. Silakan masing-masing peserta didik menyimak video tersebut. Kemudian mengorganisasi peserta didik pada masalah. Dari video tersebut peserta didik melihat apakah ada permasalahan yang muncul dalam video pembelajaran. Yang ketiga, membimbing memecahkan masalah. Nanti sebentar ketika sudah dilaksanakan peserta didik sudah menyimak materi dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, masih semangat adik-adik? Halo adik-adik, masih semangat dalam belajar? Masih semangat? Masih, Ibu. Oh, kalau masih semangat, ya kita akan masuk materi kita di hari ini tentang, ya karena masuk pada pertemuan pertama, yaitu bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, dari judul materi kita hari ini, apakah sepintas Ibu berikan pandangan untuk hak asasi manusia ini? Coba adik Sendi bisa menganalisis mengenai hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Ya, terima kasih adik Sendi karena sudah menjawab untuk hak asasi manusia ini. Untuk yang bagian pertama mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia, silakan dilihat adik-adik untuk makna hak asasi manusia. Namun sebelumnya itu kita akan menyimak video pembelajaran tentang hak-hak warga negara. Video tentang hak-hak warga negara. Kemudian ada juga video tentang kewajiban warga negara. Adik-adik juga bisa melihat pada slide yang sudah ditampilkan. Hak asasi manusia, kemudian ruang lingkup hak asasi manusia, dan yang kedua makna kewajiban asasi manusia. Hari ini Ibu akan membagi untuk kelompok, masing-masing kelompok. Ibu akan untuk kelompok adik Asmi, adik Riko, adik Alfrando. Ya, jadi 3 kelompok. Silakan untuk masing-masing kelompok membahas tentang video yang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nanti sebentar Ibu akan membagikan untuk LKPD-nya tidak dibaca. Kemudian untuk kegiatan ya, tercantum dalam LKPD. Yang pertama, setelah kelompok video pembelajaran kewajiban mereka. Yang kedua, hormati wacana tentang organisasi kewajiban hak asasi manusia. Kemudian setelah itu berdiskusikan pertanyaan yang terdapat dalam masing-masing sektor kelompok. Keterkaitan antara hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Kemudian peserta didik juga menampilkan sikap yang sesuai dengan hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan sehari-hari. Itu yang Ibu berikan untuk diskusi ini 20 menit. Dipersilahkan. Masih semangat dalam belajar? Masih, Bu. Semangat, Bu. Kalau masih semangat, karena ini
karena ini masih berdiskusi, silakan kita semua berdiri, kita refleksi, kita menyanyi lagu di sini senang, memotivasi kembali kita untuk belajar waktu sementara berdiskusi supaya kita lebih semangat lagi untuk diskusinya. Ya, demikian untuk diskusi. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian setelah kelompok mempresentasikan diskusinya, silakan kelompok lain untuk menanggapi ataupun memberikan masukan ataupun memberikan pertanyaan untuk kelompok yang mempresentasikan. Iya. Nah, setelah sudah selesai diskusi dan sudah mempresentasikan, sekali lagi Ibu mau bertanya, lebih menguatkan lagi untuk materi kita hari ini, yaitu mengenai konsep hak asasi manusia. Silakan Adik Nur dibaca kembali untuk hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 1999 yang sudah ada di aja. Jadi dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM diantaranya yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Adik Nur yang sudah membacakan pengertian menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Setelah diskusi, akan tugas sendiri. Silakan dikerjakan dan Ibu akan periksa. Tugas ini ada 3, yaitu yang pertama, relasi hak asasi dari beberapa pendapat pakar. Kemudian kalian dapat menemukannya dari sumber lain atau dari media online. Kemudian yang kedua, setelah pendapat pakar tentang identitas dan kebenaran tadi, dan untuk tugas apresiasi buat adik-adik semua. Terima kasih karena sudah lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk kesimpulan materi kita saat ini itu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia. Kemudian juga ada pasal-pasal yang mengatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 7 ayat 3 berbunyi setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi untuk kita harus menjaga dan membela bangsa dan negara kita sampai titik darah penghabisan, karena kita ini masih adalah generasi ujung diatur dalam Indonesia nomor 39 tahun. Hari ini untuk refleks untuk pertemuan pada minggu depan dan kewajiban manusia adalah Pancasila. Ya, kita akan masuk dalam refleksi bagaimana untuk kegiatan kita di hari ini. Silakan kalau masih ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Apakah materi kita hari ini sangat bermanfaat? Kemudian silakan peserta didik cari kelebihan dan kekurangan untuk materi kita hari ini. Terima kasih untuk kelompok yang sudah dan agar supaya lebih memotivasi lagi peserta didik dalam belajar, usahakan teman-teman yang lain juga lebih aktif dalam kegiatan kelompok agar supaya juga pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan hadiah lagi supaya lebih semangat lagi. Kita akan menutup kegiatan kita di saat ini karena kita tadi diawali dengan menyanyi lagu wajib nasional. Sekarang kita akan tutup dengan menyanyi lagu daerah Talaut. Karena kita seorang semua orang Talaut, kita menyanyi lagu daerah Lembungu Rintulu. Diputar lewat slide.
Dan kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita di hari ini dengan berdoa. Ibu minta kesediaan dari adik ketua kelas untuk adik Cindy untuk membawakan doa. Mari kita sampai bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Lebih semangat lagi dalam belajar dan raih cita-citamu. Terima kasih. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice